perkenalkan aku Widiasa. Jadi di sini ada Ibu Desi selaku partner UMKM aku di proyek ini. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin meminta testimoni atau review dari Ibu Desi ya Bu ya. Ya, siap. Nah, jadi ini kita santai aja tanya jawabnya. Jadi Bu Desi untuk pertanyaan pertama mungkin bisa diceritakan dulu sedikit mungkin usahanya Bu Desi itu apa dan bergerak di bidang apa? Ya, Om Swastiastu semua. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati, panggilannya Desi. Saya seorang disabilitas, itu di tahun 2006. Saat ini saya sedang belajar membuka usaha, namanya itu Gold Kitchen. Nanti bisa di follow ya, Gold Kitchen 168. Jangan lupa order juga. Terus aku jualannya apa? Cateringan. Aku ada nasi kotak, ada snack box juga, ada tumpeng. Semuanya by request, jadi disesuaikan dengan budget customer. Seperti itu. Oke Bu, wah keren ya Bu ya. Mungkin. Oke Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin Ibu kan harus usaha kalau boleh tahu dari tahun berapa Bu? Gold Kitchen? 2021. 2021. Nah kira-kira mungkin dari tahun 2021 sampai 2025 itu kan 4 tahun. Dalam 4 tahun itu kira-kira apa sih kendala usaha yang Ibu alami sekarang? Banyak. Kendalanya dari yang pertama itu permodalan awalnya. Permodalan, terus saingan, pencatatan keuangan luar masuknya. Itu sih lebih seringnya. Kendalanya di situ aja. Kalau untuk yang lain sih masih aman aja. Tapi lebih sering sama pencatatan yang belum terkontrol, terus jadinya nggak tahu mana uang untuk usaha, mana uang untuk itu. Iya. Kayak gitu. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini kan kita dari mahasiswa Pemakaran ya Bu ya. Itu kalau boleh tahu gimana sih awalnya Ibu itu tahu ada program dari kita yang namanya itu penampilan UMKM gitu. Itu Ibu awalnya tahu dari mana sih dan juga hal apa sih yang membuat Ibu itu memutuskan untuk aku mau coba ikutan untuk di pendampingan UMKM di Makarai. Sama juga kalau boleh tahu gimana sih Bu, mungkin testimoni sedikit terkait program tersebut. Ya, pertama ya, dari mana tahu itu dari organisasi. Aku ada organisasi HWDI, itu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Jadi di share di grup, akhirnya aku baca, aku rasa aku memang butuh. Terus aku ya ikutin pendaftarannya. Kenapa aku perlu waktu itu? Ya, kalau sekarang kita mau pendampingan ataupun misalnya menanyakan konsultasi ya tentang pembukuan atau apa kan berbayar. Nah, kebetulan dari Primakara ini bersyukur banget sih dibantu gratis pendampingan, bahkan sampai dibuatin desain segala, ada desain menunya, terus kita dibuatin apa tadi namanya spreadsheet ya buat laporan, terus lebih detail ada grafiknya. Biasanya aku cuma nulis pemasukan pengeluaran. Nah sekarang udah mulai tuh ada gambar-gambarnya udah lebih keren gitu loh. Jadinya setidaknya kita mau menjelaskan ke customer ataupun mencari investor ataupun buyer itu jauh lebih meyakinkan, karena sebelumnya aku kan arus kas bukunya itu emang sangat kacau, bahkan lebih sering tidak tercatat. Itu jadi terima kasih banget udah dibantu sama Primakara sama teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut dan gokil-gokil sih timnya, ada macam-macam jenis. Oh salah ya. Jadi terima kasih banyak untuk Primakara dan teman-teman. Mudah-mudahan nanti ini tidak berakhir di sini, nanti kita bisa kolaborasi dan terus berhubungan baik. Terima kasih. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya segitu dulu ya Bu ya, mengingat durasi, jadi biar nggak terlalu lama juga Ibu ya. Dikit banget pertanyaannya. Ya nggak apa-apa Ibu, nanti kita lihat tanya lagi nih. Siap. Jalan. Oke, terima kasih untuk Bu Desi atas waktunya. Sama-sama. Ya, Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Kami menemukan 4 masalah utama yang sering terjadi dalam operasional. Masalah tersebut antara lain pencatatan keuangan yang belum rapi, promosi yang belum maksimal, kesulitan dalam menangani banyak pesanan sekaligus, serta pelanggan yang sering bertanya tentang menu. Lalu, bagaimana cara mengatasi pencatatan keuangan yang belum tertata? Dan apa solusi untuk pelanggan yang terus menanyakan menu? Kami merumuskan 5 solusi, di mana 3 di antaranya menjadi fokus utama. Pertama, mencari platform yang bisa digunakan untuk pencatatan keuangan sekaligus katalog menu. Kedua, membuat daftar menu yang mudah diakses oleh pelanggan. Dan ketiga, merekrut karyawan tambahan untuk membantu operasional. 2 solusi tambahan yang kami pikirkan adalah
Yang pertama, membuat konten promosi secara rutin, dan yang kedua, memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Setelah semua solusi dikumpulkan, kami melakukan voting untuk menentukan mana yang paling efisien dan mudah diterapkan. Hasil voting menunjukkan bahwa solusi yang akan diterapkan adalah yang pertama, mencari platform keuangan yang tepat, yang kedua, mendesain katalog menu digital, dan yang ketiga adalah membuat daftar menu yang praktis untuk pelanggan. Oke, terima kasih telah menyaksikan rekapan kegiatan pendampingan UMKM Girls Kitchen. Semoga dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi langkah awal untuk pertumbuhan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.